Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Munsa dengan NPM 2508 20 10 173. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melisa Mutiara Nadindra dengan NPM 25082010087 dan dari kelompok 3 Firewall. Halo semuanya, perkenalkan aku Hatamia Zahro dengan NPM 2508 2010 009 dari kelompok 3 Firewall. Halo semuanya, kenalin aku Naisa Maulidia Nuri dengan nomor NPM 2508 2010101010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miki Cayaputri TY dengan NPM 2508 2010080. Perkenalkan, nama saya Zaskia Syakira Nazarani dengan NPM 2508 2010 206. Halo, perkenalkan nama saya Novi Ahmad Iban dengan nomor NPM 250 820 10271. Halo, perkenalkan nama saya Yosua Jardana Mepri dengan nomor NPM 250 820 10205. Halo, perkenalkan nama saya Yan Celadi dengan NPM 2508 2010268. Halo, perkenalkan nama aku Eka Subarna Namsyah dengan NPM 250 820 10201. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Ian Maulana Putra dengan NPM 2508 2010100. Halo, perkenalkan namaku Dadi Ahmad Hidayat dengan NPM 2508 2010115. Kenalin, nama saya Rasyad Azharahi, nomor NPM 2508 2010 113 dari kelompok Firewall. Hai semuanya, kenalin nama aku Ilham Miftahul Arifin Sugianto, biasa dipanggil Ilham dengan NPM 2508 20101028 dari kelompok Firewall. Halo semuanya, kali ini kita akan mengedukasi dan bersosialisasi tentang bagaimana time dan energy management. Sebelumnya, kami dari kelompok Firewall dan aku Ilham Miftahul Sugianto, biasa dipanggil Ilham dengan NPM 2508 20101018. Dan saya Rasyad Azharahi dengan NPM 2508 2010 113. Saya Iqbal Awansa, NPM terakhir 173. Dan kali ini kita dengan Kak Aldila dari akuntansi. Saya Dinda dari akuntansi. Oke, di sini kita akan memberi edukasi tentang bagaimana sih cara time dan energy management, tentang bagaimana cara kita mengatur waktu dan juga energi. Oke, dimulai pertama itu tentang penjelasan time management. Nah, di time management sendiri itu memiliki pengertian bahwa time management itu merupakan sebuah proses yang merupakan perencanaan dan pengendalian waktu untuk menyelesaikan aktivitas supaya lebih efektif dan efisien dengan prinsip dasar prioritas, perencanaan, disiplin, dan evaluasi. Lalu yang kedua tentang energy management, di mana pengertian dari energy management itu sendiri adalah kegiatan memantau, mengatur, dan memulihkan energi fisik, mental, dan emosional agar tetap optimal saat beraktivitas. Ada tipe-tipe untuk energi manajemen, contohnya morning lark, yaitu orang yang full energi di pagi hari. Dan ada juga yang night owl, yaitu orang yang full energinya di malam hari. Dan ada unpacking energy, seperti fisik, itu bisa diisi dari nutrisi, olahraga, dan istirahat. Lalu ada emosional, bisa dilakukan dengan cara mengelola stres. Lalu mental dengan konsentrasi dan fokus. Yang terakhir dengan spiritual, yaitu membentuk tujuan hidup dan motivasi. Lalu juga ada perbedaan nih Kak. Untuk yang pertama, fokus dari time management itu mengatur jam. Dari energi management itu mengatur daya. Untuk sumber ada waktu dan energi. Untuk pertanyaannya, kapan mengerjakan ini dan dalam kondisi apa mengerjakan ini. Tujuan, efisien tugas, dan energi manajemen itu adalah performa terbaik. Ada juga hubungan adalah dari yang pertama time management tanpa energi, tepat waktu namun kualitas rendah. Yang kedua energi manajemen tanpa time, performa baik, banyak tugas terlewat.
Yang ketiga, time and energy management, produktivitas opsional. Itu aja dari kita. Mungkin sekian dari kami. Organisasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Halo semuanya, jadi ini kami ingin memberikan sosialisasi mengenai time and energy management. Dengan saya Zaskia Syakira Nazarani dengan NPM 2508 2010 206. Saya Hatamia Zahra dengan NPM 2508 2010 009. Saya Melisa Mutiara Nadindra dengan NPM 250 820 10087. Aku Naisa Maulidya Nuri dengan nomor NPM 2508 20 10 10 10. Nama saya Miki Cahaya Putri Teye dengan NPM 2508 201 0080. Kita boleh tahu dari mana? Dari prodi apa? Industri, teknik industri. Oke. Jadi di sini. Jadi yang pertama itu time management. Nah, time management itu proses merencanakan dan mengendalikan waktu untuk menyelesaikan aktivitas supaya lebih efektif dan efisien. Nah, prinsip dasarnya itu ada 4. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, disiplin. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, yang selanjutnya ini ada tentang energy management. Nah, energy management yaitu kegiatan memantau, mengatur, dan juga memulihkan energi fisik, mental, dan emosional agar bisa tetap beraktivitas secara optimal. Nah, terus energi manajemen ini ada tipenya, ada 2 ya. Pertama tuh ada morning light, yang kedua tuh night owl. Nah, aku mau tanya, kalian udah pernah tahu gak tentang 2 ini? Belum. Jadi morning light itu dia lebih cenderung fokusnya tuh di pagi hari. Kalau night owl dia tuh kayak pagi harinya tuh ya biasa aja lah, bahkan cenderung gak semangat, tapi malamnya tuh dia punya tenaga yang lebih. Nah, kira-kira kalian termasuk yang mana? Yang malam. Oh, rata-rata gitu ya, yang malam. Lebih cenderung semangatnya itu malam hari. Nah, oh iya benar. Terus selain tipe energi manajemen itu juga ada unpacking energinya. Yang pertama tuh fisik. Fisik tuh kita bisa kasih makan fisik kita tuh pakai nutrisi, olahraga, sama istirahat. Terus emosional tuh kita bisa kayak mengelola emosi gitu loh. Kalau kita terlalu tertekan kan pasti kayak apapun yang kita lakukan tuh berasa capek kan. Jadi kayak mengelola emosi gitu harus. Mental tuh konsentrasi dan fokus. Terus spiritual tuh tujuan hidup dan motivasi. Jadi biar kita tuh kayak nggak sia-sia gitu loh mengeluarkan energi. Kalau kita punya tujuan hidup dan motivasi kan kita tahu kita mau gunain energi ini tuh buat apa? Buat tujuan hidup dan juga motivasi kita gitu. Oke, selanjutnya itu adalah perbedaan dari time management dan juga energy management. Nah, yang pertama itu untuk dari segi fokusnya, untuk time management sendiri itu lebih berfokus pada mengatur jam, sedangkan untuk energy management itu lebih berfokus pada mengatur daya. Selanjutnya pada sumber sendiri yaitu untuk time management sudah jelas ya, lebih bersumber pada waktu, sedangkan energy management time management ini kapan mengerjakan ini, sedangkan untuk energi manajemen yaitu dalam kondisi apa kita mengerjakan ini. Lalu untuk tujuannya sendiri, time management berfokus untuk bertujuan untuk efisiensi tugas, sedangkan energi manajemen itu untuk mendapatkan performa terbaik. Nah, untuk time dan energy management itu punya 3 hubungan. Nah, ada 3 yaitu yang pertama time management tanpa energi, yaitu dia itu tepat waktu namun kualitasnya itu rendah. Nah, sedangkan ada yang namanya energy management tanpa time. Nah, itu performanya baik tapi banyak juga tugas yang terlewatkan. Nah, yang paling tepat itu yaitu time dan energy management, yaitu produktivitasnya optimal. Jadi semuanya itu seimbang gitu. Nah, di antara hubungan ini kalian termasuk yang mana? Saya time dan energy management. Optimal berarti dong ya. Wih, keren. Itu dibaca. Udah. Itu kayak makasih ya dari kita sekian. Makasih banyak udah meluangkan waktunya. Kami dari Sivo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa sistem informasi akan melakukan sosialisasi tentang time and energy management ke sekitar lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Nah,
Sebelumnya perkenalan dulu ya. Namaku Eka Zufartna Namsyah dengan NPM 25082010281. Nama saya Yan Jaladi dengan NPM 25082010268. Namaku Muhammad Ian Mauna Putra dengan NPM 250820101007. Kemudian saya Nobi Ahmad Iban dengan nomor NPM 25082201021. Saya Yosua Jardina Mepri dengan NPM 37 terakhir yaitu 205. Saya Dadi Ahmad Hidayat dengan NPM 250820101015. Nah, sebelum mulai kan, ini kita semua sudah perkenalan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya nama kakak-kakaknya ini siapa ya? Oke, perkenalkan saya Astri Rahayu dari program studi Teknik Industri. Aku Nabila Rodatul Jana dari Teknik Industri. Aku Salma Zakia dari program studi Teknik Industri. Aku Karisma Dela Jogja dari program studi Teknik Industri. Oke. Kakak-kakaknya ini udah tahu belum time and energy management ini? Waduh, kebetulan belum tahu nih. Pernah dengar tapi Belum tahu. kurang paham ya. Kurang paham gitu ya? Pas sekali ini kita akan menjelaskan Iya. apa itu time management dan energi. Kemarin ini nih, kemarin kita itu udah dapat materi waktu edisi. Nah, di materi itu kita jelasin time and energy management. Nah, untuk pertama nih aku jelasin untuk energy management. Nah, untuk energy management itu hampir sama kayak time management, tapi dia itu lebih mengolah energi supaya kalau melakukan kegiatan itu nggak cepat capek atau gimana gitu. Nah, di energy management itu ada dua, ada night owl sama morning lark. Nah, morning lark itu dia itu lebih produktif di pagi hari, dan kalau night owl itu dia itu lebih produktif di malam hari. Nah, kakaknya sendiri biasanya di mana itu? Iya, di mana itu? Aktif di pagi atau di malam? Di malam. Pagi atau malam? Kalau dari aku sendiri ya, karena teknik industri awal-awal ini juga banyak tugas. Jadi kalau pagi itu kita pakai buat belajar di kampus. Akhirnya kita mau nggak mau malam itu juga malah lebih aktif buat ngerjain tugas. Jadi kalau pribadi lebih ke night owl. Oh, berarti ke night owl ya? Iya. Hampir semuanya kena ke all. Ya, jadi kantong mata mungkin ya. Nah, kalau night owl sendiri itu kita juga ada saran untuk pagi hari itu bisa dilakukan kegiatan yang ringan-ringan aja, pagi sampai siang. Yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Terus yang sore itu bisa kayak apa ya? Bisa kayak evaluasi dari pagi sampai siang tadi. Nah, kalau malam baru kita melakukan kegiatan yang berat-berat seperti kayak yang ngerjain tugas-tugas berat biar semakin fokus saja, biar nggak terpecah fokusnya. Terus tambahan buat kakaknya yang tipenya night owl ini bisa melakukan kayak unpacking energi seperti menjaga fisik itu seperti berolahraga dan menjaga asupan nutrisi. Lalu mengatur emosi dan mental agar tidak stres, agar produktivitasnya itu tetap terjaga. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang energi manajemen ya. Nah, pada pengertiannya yaitu energi manajemen adalah proses merencanakan atau mengendalikan waktu untuk menyelesaikan aktivitas supaya lebih efektif dan efisien. Nah, Itu time. ya time management. Iya. Untuk prinsip-prinsip dasarnya yaitu yang pertama ada prioritas, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga yaitu disiplin, dan yang keempat yaitu evaluasi. Terus kemudian dilanjutkan dengan aspek perbedaan antara time dan energi manajemen. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang perbedaannya dari time and management dan energy management. Jadi aspeknya itu ada banyak, ada 4. Saya menjelaskan yang 2 ini tentang fokus dari time management. Jadi fokus dari time management itu lebih ke mengatur waktu. Jadi mengatur waktu untuk belajar, untuk mengatur waktu untuk olahraga ataupun yang lainnya. Dan untuk fokusnya di energy management itu lebih ke mengatur daya tahan tubuh saja. Seperti ya olahraga lah minimal ya. Kalau sumber dari time management itu lebih ke waktunya. Dari namanya ada kelihatan dari time management sebenarnya lebih ke menghemat waktu. Jadi kalau yang energy management itu sumbernya itu dari energi kita. Terus kemudian lanjut di aspek pertanyaan ya.
Jadi di time management itu lebih ke kapan sih mengerjakan ini gitu. Kalau di energi manajemen itu dalam kondisi seperti apa sih kita itu mengerjakan seperti ini. Jadi kalau time itu lebih ke waktu, kalau energi lebih dalam kondisi seperti apa kita mengerjakan hal ini. Terus dilanjutkan ke aspek tujuan. Kalau time management ini lebih ke efisiensi tugas. Kalau energi manajemen itu lebih ke membuat performa yang lebih paling baik lah, membuat performa yang paling baik, terbaik seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hubungannya dari time dan energi manajemen. Nah, hubungannya untuk time management tanpa energi itu biasanya tepat waktu namun kualitasnya rendah. Jadi mbaknya itu mungkin langsung jor-joran tapi nggak pernah mengatur energinya. Nah, jadinya tepat waktu tapi kualitasnya rendah. Nah, lalu untuk energi manajemen tanpa waktu itu performanya bisa baik tapi banyak tugas yang terlewat seperti tidak mengatur jadwal-jadwalnya, lalu seperti deadline-nya mungkin terlewat. Nah, lalu jika digabungkan time dan energi manajemen itu bisa menjadi produktivitas yang optimal. Nah, dari kakaknya sendiri nih, dari hubungan ini biasanya yang mana ini? Sering terlambat atau gimana, atau sudah bisa mengendalikan time sama energinya? Sebetulnya kalau dari kita sendiri selalu berusaha ya Kak ya untuk mengolah time management dan energi manajemen kita. Cuman karena memang tugas kita yang menumpuk, jadi time management dan energi manajemen kita secara tidak langsung itu berantakan Kak. Jadi mungkin dari kakaknya ada saran untuk kita memperbaiki manajemen kita. Karena memang rancu kan, ada banyak tugas dari dosen, terus lab juga, terus masih ada tugas ospek. Jadi ya time sama energinya berantakan. Kalau saran dari aku sendiri kembali lagi ke time management sih, tergantung prioritas. Jadi kalau deadline mana yang dia lebih dekat itu kita dahuluin dulu. Tapi kalau misal ada yang lebih berat juga bisa dicicil-cicil terlebih dahulu sebelum mepet deadline. Gitu aja sih kalau aku sendiri. Soalnya ya sama-sama banyak sih hasilnya. Sudah, tidak ada tanya lagi. Nah, sesuai janjiku tadi dapat jajan. Bentar ya. Ini nggak ditutup dulu? Ya udah dah. Biar kelihatan dulu. Oke. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Sebelumnya kami dari Sistem Informasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kakaknya udah meluangkan waktu. Terima kasih ya Kak. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.